Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek. Selamat menyaksikan. Pada saat ini, kru di sekitar pusat geladak bereaksi lambat. Mereka semua adalah anggota kru lama, dan pada saat yang sama Zhu Hengyu membawa mereka ke laut. Kali ini mereka sedikit bingung, jadi mereka tidak langsung bereaksi. Tetapi sekarang jelas bahwa saya telah pulih. Pada saat itu, mereka telah melihat prestasi Zhu Hengyu untuk menebas monster gurita perak bertaring kristal abu-abu. Jadi kali ini saya bertemu monster laut ini lagi, dan saya tidak setakut terakhir kali. Ditambah lagi dengan fakta bahwa hari masih pagi, kabut tebal telah tersebar, dan jarak pandang juga sangat bagus. Tidak ada imigran di kapal itu juga, mereka semua adalah pejuang dari bagian 30 dari tubuh iblis. Mungkin agak sulit untuk memotong cakar perak dengan 8 gigi. Tapi tidak bisa lebih mudah untuk bersatu melawan serangan monster laut ini. Namun, cakar gigi gagak perak ini juga sangat cerdik, seolah-olah telah terlihat bahwa Zhu Hengyu tidak mudah dihadapi. Jadi, gurita perak cakar di bawah laut hanya menghentikan kapal barang, tetapi tidak ada tindakan lain. Zhu Hengyu berdiri di haluan kapal, dan alisnya menjadi semakin kencang, jadi itu bukan cara untuk diam. Melihat korban mengambang di laut, ia akan tenggelam karena kurangnya kekuatan fisik. Zhu Hengyu harus memikirkan cara untuk memimpin monster gurita gigi kristal perak ini keluar dari laut. Zhu Hengyu adalah klan domba iblis, bahkan jika dia memiliki keterampilan besar, dia tidak dapat ditampilkan di laut. Tapi saat ini, monster 8 cakar bercahaya perak ini tampaknya sangat pintar. Jelas mengetahui kekuatan Zhu Hengyu, bahkan jika Zhu Hengyu ingin belajar bagaimana menggunakan Zheng Xiaoyu sebagai umpan itu tidak akan membantu. Tapi sekarang kapal tidak bisa berlayar ke depan, karena korban tidak jauh di depan sepertinya koma dan perlahan-lahan tenggelam ke laut. Melihat situasi ini, anggota kru lain di kapal, meskipun semua hati mereka tergesa-gesa, berpikir untuk memimpin gigi kristal perak dan cakar keluar, tetapi tidak ada yang berani mempercayai Zhu Hengyu seperti Zheng Xiaoyu. Bagaimanapun, peringkat iblis Zhu Hengyu hanya 8 langkah lebih tinggi dari mereka. Meskipun ada kesenjangan besar antara 8 paragraf ini, orang-orang ini belum mencapai tingkat itu, dan mereka tidak dapat mengalami kengerian tingkat ini. Dalam pandangan mereka, perbedaan antara mereka dan Zhu Hengyu hanya 8 angka. Lagi pula, orang-orang ini tidak mengerti kekuatan Zhu Hengyu, sampai sejauh mana mereka kuat. Jadi tidak ada yang berani melangkah maju dan menggunakan hidupnya untuk memikat cakar bergigi perak abu-abu. Zhu Hengyu secara alami tahu pikiran anggota kru ini. Zhu Hengyu memerintahkan mereka untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk menyelamatkan orang. Jadi, meskipun para anggota kru ini berunding, Zhu Hengyu tidak bersalah. Melihat para korban terus tenggelam, Zhu Hengyu merasa semakin cemas. Tidak mungkin, karena Anda harus menyelamatkan orang, Anda hanya bisa bertaruh. Zhu Hengyu memikirkan hal ini di dalam hatinya, matanya menyipit, dan kemudian berteriak kepada para kru di belakangnya. Lemparkan aku rakit darurat. Kata-kata Zhu Hengyu membuat semua orang di kapal tertegun. Semua orang tidak merespons untuk pertama kalinya. Alasannya sangat sederhana, mereka tidak mengharapkan apa yang dimaksud Zhu Hengyu dengan mengatakan ini. Arti kata-kata Zhu Hengyu adalah untuk memegang rakit kecil sendirian untuk menyelamatkan korban. Ini pasti bunuh diri di kapal sementara yang lain melihatnya. Meskipun kapal kargo kecil ini belum sempurna, ia memiliki beberapa lambang pertahanan sederhana. Dengan rune defensif ini, adalah mungkin untuk mencegah monster laut dari menusuk dasar kapal dan menenggelamkan kapal ke dasar laut. Tapi rakit kecil tidak memiliki fungsi ini adalah rakit kecil untuk penggunaan darurat, itu hanya perahu kecil yang terbuat dari kayu biasa. Rakit kecil ini tidak memiliki kemampuan pertahanan sama sekali. Belum lagi bahwa monster gurita gigi kristal perak ini, bahkan ikan yang lebih besar, dapat menenggelamkan rakit. Jadi kru menerima begitu saja bahwa metode penyelamatan dengan rakit kecil itu mengerikan. Dalam pandangan mereka, Zhu Hengyu bukan untuk menyelamatkan orang, tetapi untuk mencari kematian. Tapi Zhu Hengyu akhirnya adalah komandan tertinggi mereka. Setelah setrum sesaat, ia pulih, dan mengangkat rakit kecil di samping perahu. Pada saat yang sama, seseorang datang ke Zhu Hengyu dan bertanya dengan khawatir dan bingung. Hengyu iblis, rakit kecil tidak memiliki fungsi pertahanan sama sekali, kamu harus berpikir 2 kali. Melihat mata kru yang khawatir, Zhu Hengyu tersenyum sedikit, melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Lakukan saja apa yang aku katakan. Zhu Hengyu tidak menjelaskan, tetapi mendesak mereka untuk melemparkan rakit ke dalam air sesegera mungkin. Orang yang bertanya melihat bahwa Zhu Hengyu telah memutuskan bahwa dia hanya bisa diam-diam menghela nafas dan membiarkannya pergi. Sebuah rakit kecil, dengan cepat dipindahkan ke Zhu Hengyu oleh 2 anggota awak.
Kamu mendengarkan kata sandi saya untuk sementara waktu dan melemparkan rakit ke depan dengan keras. Zhu Hengyu memerintahkan kedua pria itu untuk berbicara. Pada titik ini para kru sudah mengerti apa yang akan dilakukan Zhu Hengyu. Maka mereka berhenti bertanya lebih banyak dan menjawab dengan keras, ya. Pada saat ini semua orang di kapal kagum pada Zhu Hengyu. Mereka benar-benar tersentuh oleh semangat Zhu Hengyu untuk menyelamatkan orang terlepas dari keselamatan mereka sendiri. Yang lain di kapal bertanya pada diri sendiri, tidak ada yang bisa melakukan itu. Beberapa orang tergerak oleh semangat Zhu Hengyu dan ingin melangkah maju dan berkata kepada Zhu Hengyu, biarkan aku menjadi umpan. Hanya pada akhirnya mereka menelannya kembali ketika mereka mencapai bibir mereka. Mereka ingat anggota keluarga mereka masih di desa Tianmo. Keluarga mereka hidup cukup baik di desa. Tetapi jika mereka gagal sebagai umpan, mereka ditelan oleh cakar gigi berkilauan perak. Standar hidup keluarganya pasti akan menurun di desa. Jadi demi keluarga mereka, mereka akhirnya menahan diri. Untuk ini, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka karena keluarga memang mereka tidak bisa menyerah. Melihat Zhu Hengyu berdiri di haluan, semua orang di kapal sudah terkesan oleh Zhu Hengyu. Aku berharap penyihir Hengyu kembali dengan selamat. Saya tidak tahu siapa yang berteriak di antara kerumunan, dan kemudian yang lain berteriak bersama. Melihat orang-orang ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tangis atau tertawa. Jelas orang-orang ini melihat ini sebagai hal yang sangat berisiko tinggi. Mungkin di mata mereka, Zhu Hengyu memiliki probabilitas tinggi untuk bolak-balik. Hanya saja Zhu Hengyu tahu beratnya sendiri. Taring kecil berwarna perak dengan 8 cakar tidak bisa menimbulkan ancaman sama sekali. Dia menginginkan rakit tetapi merasa bahwa jalan buntu seperti itu tidak ada jalannya, berharap untuk menjangkau para korban lebih cepat. Melihat mata gembira di mata orang-orang ini, Zhu Hengyu memarahi. Kamu mengutuk aku. Orang-orang ini secara alami tahu bahwa Zhu Hengyu sedang bercanda, dan semua orang tersenyum. Ketika semua orang tersenyum, pesimisme dan kegelisahan di kapal perlahan menghilang. Melihat senyum anggota kru ini, Zhu Hengyu bertanya. Untuk sementara, kamu harus berkumpul di kapal, jangan sampai tertangkap oleh monster cakar bertaring perak abu-abu. Ya, taatilah utusan hukum sihir Hengyu. Para kru menjawab serempak. Melihat para kru menjadi kurang pesimis dan negatif, Zhu Hengyu juga merasa lega. Menggelengkan kepalanya sedikit, Zhu Hengyu memutar kepalanya dan melihat ke arah laut. Bahkan, meskipun Zhu Hengyu tidak menunjukkannya, dia sebenarnya agak kecewa. Sementara itu, dia menunggu seseorang untuk mempercayainya dan berdiri dengan berani. Seperti Zheng Xiaoyu pada saat itu, dia meyakinkan hidupnya untuk Zhu Hengyu. Anda tahu, pengembangan Pulau Tenma dapat digambarkan sebagai tak terhitung. Sejumlah besar talenta andal dibutuhkan untuk membantu Zhu Hengyu memimpin situasi secara keseluruhan. Tetapi masalahnya sekarang adalah meskipun ada banyak talenta, mereka yang bisa dipercaya oleh Zhu Hengyu dan mereka yang bisa mempercayai Zhu Hengyu tanpa syarat terlalu sedikit. Jika sekarang, seseorang tanpa syarat akan mempercayai Zhu Hengyu dan berdiri dengan berani, maka Zhu Hengyu pasti akan sangat senang. Mereka yang bisa begitu mempercayainya, dan tidak bisa kembali, memberikan Zhu Hengyu hidupnya. Bagaimana mungkin Zhu Hengyu tidak menyukai orang-orang seperti itu dan tidak menggunakan kembali mereka? Meskipun anggota kru itu benar, selama mereka tidak mati, anggota keluarga mereka akan hidup sangat makmur karena mereka. Tapi pepatah lama itu bagus. Jika dia menolak untuk memberikan apapun, mengapa Zhu Hengyu mempercayai mereka? Yang pasti, selama seseorang berani berdiri hari ini dan percaya Zhu Hengyu tanpa syarat menjadi umpan. Kemudian setelah itu, Zhu Hengyu tentu tidak akan memperlakukan pihak lain dengan buruk. Sangat disayangkan bahwa kebanyakan orang terlalu sedih. Bagaimana Zhu Hengyu bisa mempercayai mereka pada saat-saat seperti itu? Anda tahu, jika bahaya seperti itu tidak bisa ditahan. Kemudian mengikuti Zhu Hengyu di masa depan akan ada terlalu banyak bahaya. Bagaimana ini bisa dipercaya? Seperti kata pepatah, Xiao Fugui dapat mengandalkan kerja keras. Tetapi orang-orang kaya sejati harus berjuang untuk itu. Di sela-sela pikiran, Zhu Hengyu memandang dengan canggung, memandangi para korban yang tenggelam di depan, dan berteriak. Lempar. Mengikuti perintah Zhu Hengyu, kedua anggota kru yang membawa rakit secara bersamaan mengerahkan kekuatan mereka, membuang rakit dengan kekuatan terbesar dalam hidup mereka. Saya melihat rakit kecil itu terbang dengan kecepatan sangat cepat. Tepat saat rakit kecil itu dilempar keluar, Zhu Hengyu mengikutinya dan melompat. Berdiri di atas rakit kecil. Jarak lompatan Zhu Hengyu terbatas. Namun, kru dari 30 anggota dari 2 setan, rakit yang dilempar bersama pasti telah melompat lebih jauh dari Zhu Hengyu. Jadi Zhu Hengyu memikirkan metode semacam itu, sehingga ia bisa bertindak di laut sesedikit mungkin. Melihat sosok melompat Zhu Hengyu berdiri di atas rakit, mata orang-orang di atas kapal itu lurus. Mereka semua berpikir tentang apa yang Zhu Hengyu akan lakukan, tetapi dengan kekuatan mereka sendiri, mereka tidak bisa melakukan itu. Begitu melihat kepahlawanan Zhu Hengyu yang gagah, para kru mendidih.
Jika ada seorang gadis di kapal, melihat Heng Yu ini menyambut matahari terbit, mengayuh rakit dan terbang di langit, Anda pasti akan memulai nimfo. Zhu Hengyu tidak banyak merespons. Rangkaian operasi ini baginya terlalu sederhana. Pada saat ini, Zhu Hengyu memusatkan seluruh perhatiannya pada laut. Dia tahu bahwa monster 8 cakar bergigi kristal abu-abu perak itu tidak bodoh, meskipun IQ-nya tidak tinggi. Meskipun dia ada di udara sekarang, itu tidak mencegah gurita bergigi perak yang mengkilap dari jangkauan untuk menyerang Zhu Hengyu dari laut. Karena itu, Zhu Hengyu selalu waspada. Segera setelah penyimpangan terjadi, Zhu Hengyu akan segera mengeluarkan pedang sihir haus darah di pinggangnya dan secara langsung memberikan gurita gigi kristal perak ini pukulan yang fatal. Tapi segalanya tidak berjalan sesuai dengan yang dipikirkan Zhu Hengyu. Yingwang Jingya Bagua tidak memanfaatkan tentakel Zhu Hengyu untuk menyerangnya. Tapi alasannya, Zhu Hengyu tidak diketahui. Kelambanan rakit juga menghilang. Busur rakit kecil, yang awalnya menghadap ke atas, kini telah ditolak. Meskipun rakit masih ada di udara, itu hanya beberapa saat sebelum jatuh ke laut. Dengan suara keras, rakit menghantam laut dengan deras, memercikkan lapisan ombak. Zhu Hengyu sudah siap, dia tidak jatuh ke dalam air dengan rakit. Sebaliknya, ketika rakit itu akan jatuh ke laut, kakinya dengan kuat melompat lagi ke rakit. Setelah air tersebar, Zhu Hengyu mendarat dengan lembut di rakit. Para kru di kapal tercengang. Ada operasi semacam ini. Seorang anggota kru berkata pada dirinya sendiri dengan terkejut. Yang lain benar-benar terkejut dengan operasi Zhu Hengyu. Operasi set Zhu Hengyu yang paling langka terdiri dari 2 titik. Titik pertama adalah memilih waktu yang tepat untuk berdiri di atas rakit. Ini membutuhkan konsentrasi roh yang sangat tinggi, dan kemampuan kontrol tubuh yang kuat, agar dapat memahami lompatan yang berdiri di atas rakit. Kru bertanya pada diri mereka sendiri, tidak ada yang bisa melakukan ini. Operasi ini mengejutkan mereka, tetapi masih dalam jangkauan penerimaan mereka. Tapi poin kedua ini, di mata para kru, agak tidak bisa diterima. Artinya, Zhu Hengyu benar-benar menggunakan rakit lagi dan melompat lagi. Di mata kru, ini tidak mungkin. Karena rakit sudah jatuh pada saat itu, tidak mungkin bagi Zhu Hengyu untuk mengambil keuntungan darinya. Kecuali dia jatuh lebih cepat dari rakit, dia bisa meminjam kekuatan rakit. Tapi jelas bahwa Zhu Hengyu dan rakit jatuh perlahan dari langit bersama-sama, dan kecepatan mereka sama. Pada saat ini, Zhu Hengyu sedikit sulit bahkan jika dia ingin berdiri teguh, apalagi memanfaatkannya. Hanya saja kenyataannya berbeda dari apa yang dipikirkan kru. Tidak hanya bentuk tubuh tidak berubah, tetapi juga meminjam kekuatan rakit lagi dan melompat lagi. Pada saat ini semua anggota kru membuka mulut mereka dan benar-benar terdiam karena terkejut. Zhu Hengyu, yang melakukan serangkaian operasi ini, tidak banyak merespons. Saya melihat Zhu Hengyu berdiri di atas rakit kecil, terengah-engah. Melihat Zhu Hengyu terus mendarat di rakit kecil, kru berseru, dan beberapa orang bahkan memanggil Zhu Hengyu. Tetapi pada saat ini, sisi Zhu Hengyu tiba-tiba berubah. Saya melihat tentakel besar dibor keluar dari laut dan langsung menuju Zhu Hengyu. Menyaksikan tentakel besar langsung menuju Zhu Hengyu, para kru di kapal berteriak dan berteriak. Zhu Hengyu keras, berusaha mengingatkannya akan bahaya. Itu terlalu jauh, bahkan jika kru berteriak pertama kali, itu masih tidak secepat tentakel besar. Melihat bahwa tentakel akan bergulir ke Zhu Hengyu, mata kru merah, dan semua orang terburu-buru. Namun, mereka terlalu jauh, dan mereka tidak punya waktu untuk menyelamatkan, dan dalam hal kekuatan pribadi mereka diusir dengan sia-sia. Pada saat ini, Zhu Hengyu, yang masih terengah-engah, tiba-tiba muncul sedikit, menunjukkan cibiran. Sebenarnya, semua ini direncanakan oleh Zhu Hengyu. Karena kru tidak bisa menjadi umpan, biarkan dia menjadi umpan. Namun, umpan ini tidak begitu baik. Jelas Zhu Hengyu ada di kapal kargo. Gurita bergigi perak abu-abu ini memiliki beberapa gangguan dan tidak berani gegabah menyerang, jadi Zhu Hengyu hanya dapat memilih untuk mengambil risiko. Sebenarnya, tidak berisiko untuk mengatakan bahwa ia mengambil risiko, tentu saja, ini hanya untuk Zhu Hengyu. Jika diganti oleh orang lain, itu bahkan tidak bisa dikatakan mengambil risiko, tetapi harus dipanggil untuk mencari kematian. Zhu Hengyu telah membunuh monster 8 cakar bergigi kristal cahaya perak sebelumnya. Dia tahu bahwa pedang iblis haus darah di tangannya memiliki efek pengekangan yang kuat pada monster laut ini. Pedang sihir haus darah ini memiliki efek pengekangan yang kuat pada setiap makhluk dengan darah, tetapi efek pengekang ini tidak sama untuk semua makhluk. Untuk beberapa makhluk yang tidak terlalu bergantung pada darah dan daging, efek menahan pedang sihir haus darah jauh lebih sedikit. Ambil contoh Zheng Xiaoyu dan Gao Pengyi. Bahkan jika Zheng Xiaoyu ditikam oleh pedang iblis yang haus darah, itu hanya akan menghabiskan energi darah dan jiwanya. Tapi itu tidak bisa melemahkan kekuatan serangannya untuk mengeluarkan api sihir meledak. Tetapi untuk Gao Pengyi berbeda. Kebenaran Gao Peng mengandalkan kekuatan daging dan darah. Jika Gao Pengyi ditikam oleh pedang haus darah, kekuatannya akan sangat berkurang. Sampai akhir, kekuatan ki dan darah dan kekuatan jiwa ditelan, dan Gao Pengyi tidak lagi memiliki kekuatan bertarung kecil.
Dan monster kristal perak cahaya 8 monster laut ini jelas sama dengan Gao Pengyi, yang benar-benar diserang oleh kekuatan daging dan darah. Bahkan monster 8 cakar bergigi perak abu-abu lebih mengandalkan tubuh daripada Gao Pengyi. Bagaimanapun, Gao Pengyi masih memiliki otak sebagai ras yang lebih tinggi. Dan monster 8 cakar bergigi perak abu-abu bukanlah monster laut, bahkan monster laut, jadi itu bahkan bukan otak, mereka hanya mengandalkan naluri biologis untuk melakukan sesuatu. Itu sebabnya ketika Zhu Hengyu berdiri di kapal kargo, gurita bergigi abu-abu perak ini tidak berani menyerang. Karena merasa terancam, lebih dari 20 prajurit dengan 30 tubuh-tubuh sihir di kapal, dan gigi dan cakar kristal perak juga tahu bahwa dia jelas bukan lawan. Tapi sekarang berbeda, Zhu Hengyu berani melakukan pemesanan. Dari perspektif monster 8 cakar Yingwang Jingya, Zhu Hengyu baru saja menemukan dirinya mati. Jadi pada saat Zhu Hengyu mendarat di rakit, cakar bergigi kristal perak merentangkan tentakel mereka dan meluncurkan serangan. Tapi monster laut hanyalah monster laut, bagaimana bisa bersaing dengan ras unggul untuk kebijaksanaan. Zhu Hengyu tidak panik menyaksikan tentakel datang ke arahnya. Aku melihatnya berkedip, dengan mudah menghindari serangan tentakel. Monster Yingwang Jingya Bagua tidak bisa mengenai itu, dan kemudian tentakel kedua menyerang Zhu Hengyu. Tetapi untuk tentakel kedua, Zhu Hengyu tidak lagi peduli, karena ia memiliki cukup tentakel. Melihat tentakel yang bersandar di rakit dan tidak membiarkan rakit maju, wajah Zhu Hengyu masih terus mencibir. Melihat bahwa tentakel lainnya akan melingkari dia, Zhu Hengyu tidak panik. Saya melihat Zhu Hengyu mengabaikan tentakel kedua dan langsung mengeluarkan pedang iblis yang haus darah di pinggangnya dan langsung dimasukkan ke dalam tentakel pertama di kapal. Mengaum, Yingwang Jingya Octopus tiba-tiba meraung sedikit ketakutan. Ditusuk oleh tubuh pedang sihir haus darah, bagaimana monster 8 cakar bergigi kristal perak tidak panik. Merasa bahwa kekuatan haus darah dan kekuatan Senro dengan cepat menyerbu tubuhnya, gurita gigi kristal cahaya perak itu benar-benar panik. Hanya dalam sekejap, tentakel monster gurita bergigi kristal perak cahaya itu langsung tersedot ke dalam daging kering oleh pedang haus darah. Dan kedua kekuatan ini masih menyebar di sepanjang tentakel ke seluruh tubuh gurita gigi kristal cahaya perak. Pada saat ini, gurita bergigi kristal cahaya perak itu gila, dan ingin menarik tentakel yang dimasukkan oleh pedang haus darah. Dan pada saat ini, Zhu Hengyu terkekeh, berbalik dan dipenjara oleh kekuatan magis. Setan ini dapat dipenjara pada tentakel kedua yang menyerangnya. Setelah dikurung oleh energi sihir, cakar bergigi kristal perak cahaya bahkan tidak ingin menarik tentakel kering, bahkan tubuh tidak bisa bergerak. Semuanya ada di bawah kendali Zhu Hengyu. Zhu Hengyu berharap gurita bergigi kristal perak akan meninggalkan tentakel di atas rakit. Karena monster 8 cakar bergigi kristal perak perlu menghentikan rakit Zhu Hengyu sehingga bisa lebih mudah menyerang Zhu Hengyu. Dan karena tentakel pertama akan digunakan untuk memegang rakit, maka gurita perak yang berkilau pasti akan memperpanjang tentakel keduanya. Pada titik ini semua orang di kapal itu benar-benar tercengang. Mereka telah melihat bahwa semua ini dihitung oleh Zhu Hengyu. Benar-benar layak. Seorang anggota kru memandang Zhu Hengyu dengan mencibir di wajahnya dan menghela nafas. Para kru lainnya juga setuju. Mereka mengagumi pemeran 5 tubuh Zhu Hengyu. Saat monster 8 cakar bergigi kristal perak itu dipenjara oleh energi sihir, ia tidak bisa bergerak. Darah pedang iblis haus darah juga mengikuti tentakel dengan kecepatan tercepat dan memasuki tubuh gurita gigi kristal perak. Meskipun sihir hanya bisa berisi 3 napas sudah cukup. Setelah 3 napas, gigi kristal keperakan dan monster gurita, yang pada awalnya sangat ganas, telah menjadi cumi-cumi kering seperti yang terakhir dari jenisnya. Sementara para kru masih terbenam dalam keterkejutan dan kekaguman terhadap Zhu Hengyu. Zhu Hengyu telah menyingkirkan kristal perak yang ditinggalkan oleh monster gurita gigi kristal perak, dan kemudian dengan cepat mendayung rakit kecil kepada para korban. Saya melihat bahwa korban pucat, tanpa darah, yang menjadi alasan mengapa perendaman dalam air terlalu lama dan suhu tubuh terlalu rendah. Para korban saat ini pada dasarnya kehilangan kesadaran. Dia hanya bisa membuka matanya dan melayang di atas air. Dan menatapnya, sepertinya dia akan tenggelam ke bawah karena kelelahan. Setelah melihat ini, Zhu Hengyu buru-buru menarik para korban ke rakit kecil. Dan ketika Zhu Hengyu menariknya ke atas, satu-satunya jejak korban akan perlahan menghilang dan akhirnya pingsan. Jelas korban ini sudah mencapai batasnya. Jika dia tidak memiliki keinginan kuat untuk bertahan hidup, biarkan dia menjaga jejak kesadaran terakhir. Sekarang setelah para korban menyelamatkan rakit, Zhu Hengyu akhirnya bisa bernapas lega. Orang-orang di sini diselamatkan. Sisanya tergantung pada seberapa kuat keinginannya sendiri untuk bertahan hidup, dapatkah dia selamat dari hipotermia. Kapal kargo mampu melakukan perjalanan normal tanpa belenggu cakar gigi kristal perak berkilau. Segera setelah Zhu Hengyu menyelamatkan para korban, kapal kargo tiba. Ada lebih dari 20 prajurit dengan 30 tubuh setan di kapal. Dengan upaya bersama mereka dengan cepat menarik rakit kecil ke Zhu Hengyu dan para korban bersama. Zhu Hengyu tidak perlu khawatir tentang yang lain.
Wajar bagi kru untuk melakukan hal-hal seperti mengganti pakaian kepada para korban. Anggota kru ini adalah orang-orang yang telah hidup di laut sepanjang tahun, dan mereka tahu lebih banyak tentang penyelamatan mereka yang jatuh ke air daripada Zhu Hengyu. Jadi Zhu Hengyu tidak peduli dengan yang lain. Setelah korban diselesaikan, semua kru berkumpul di sekitar Zhu Hengyu. Utusan Hengyu, kamu terlalu baik. Utusan Hengyu, bagaimana kamu melakukan itu? Utusan Hengyu, bisakah kamu menerimaku sebagai murid? 20 orang berbicara, pusing tentang Zhu Hengyu. Hanya saja para pejuang ini jelas tidak memiliki niat jahat, mereka hanya menyembah Zhu Hengyu. Meskipun Zhu Hengyu adalah seorang pemimpin, ia harus sedikit bermartabat, tetapi di hadapan antusiasme para kru, ia tidak pandai menambahkan kata-kata jahat. Pada akhirnya, Zhu Hengyu hanya bisa menangis dan tertawa dan berurusan dengan anggota kru ini. Zhu Hengyu dengan cepat menjawab pertanyaan semua orang. Beberapa orang bersukacita, yang lain hilang. Lagi pula, seperti pemuridan semacam itu, Zhu Hengyu pasti tidak akan setuju, jadi orang-orang itu secara alami akan terhilang. Tapi hilang dan hilang, ini tidak akan mempengaruhi ibadah dan rasa hormat mereka untuk Zhu Hengyu. Di hati sekitar 20 anggota awak ini, citra Zhu Hengyu lebih dari sekadar pemimpin puncak. Setelah kejadian hari ini, setidaknya posisi Zhu Hengyu di hati orang-orang ini telah melampaui posisi kepala desa lama. Mozu, ras yang mengagumi kekuatan, menghormati yang kuat. Zhu Hengyu adalah orang kuat di hati sekitar 20 anggota awak ini. Setelah menjawab pertanyaan semua orang melanjutkan pekerjaan mereka. Zhu Hengyu masih berdiri di haluan kapal, memandangi matahari terbit di kejauhan. Menjelang siang, kabut tebal di laut benar-benar menghilang. Berdiri di haluan kapal, Zhu Hengyu sudah bisa melihat pulau yang menjulang di kejauhan. Dan pulau ini tidak harus berpikir, itu adalah Pulau Xiaoyang. Pulau Xiaoyang akhirnya ada di sini. Zhu Hengyu menghela nafas diam-diam. Dia sudah lama tidak bertemu Zhu Dachang dan Si Yue. Hubungan antara keduanya sebagai hidup dan mati Zhu Hengyu sangat dekat. Zhu Hengyu membayangkan wajah terkejut Si Yue dan Zhu Dachang, sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi sedikit terbalik. Tepat ketika Zhu Hengyu diam-diam ingin bertemu dengan dua teman lamanya, seorang anggota kru berlari terburu-buru. Utusan iblis Hengyu, korban terbangun. Para kru datang ke Zhu Hengyu dan melaporkan dengan hormat. Apa? Kenapa kamu bangun begitu cepat? Zhu Hengyu merasa sedikit aneh. Karena dia adalah orang pertama yang menghubungi korban ini. Ketika Zhu Hengyu melakukan kontak dengan para korban, dia jelas merasa bahwa korban sudah marah, dan lampu hampir habis. Namun, Zhu Hengyu tidak pernah berpikir bahwa kualitas fisik korban sangat baik, dan ia baru bangun setelah kurang dari 1 pagi. Saya melihat Zhu Hengyu terkejut setelah mendengar laporan kru, lalu sedikit mengernyit. Aku mengerti. Berbicara, Zhu Hengyu melambaikan tangan kepada kru yang dilaporkan, menunjukkan bahwa ia akan mundur, dan kemudian Zhu Hengyu dengan cepat berjalan ke kamar tempat para korban beristirahat. Saya melihat korban bersandar di tempat tidur dan minum air panas. Pada saat ini, meskipun wajahnya masih pucat, dia berkali-kali lebih kuat daripada ketika Zhu Hengyu baru saja diselamatkan. Melihat situasi korban, Zhu Hengyu benar-benar merasa lega. Pria ini tidak sia-sia. Mendekati para korban perlahan-lahan, Zhu Hengyu tersenyum sedikit dan bertanya dengan lemah. Bagaimana perasaanmu? Korban menatap Zhu Hengyu, lalu berkata, Oke, meskipun korban hanya mengucapkan 2 kata, Zhu Hengyu dapat mendengar ketidakpedulian dalam nada suaranya. Setelah mendengar ini, Zhu Hengyu mengerutkan kening dengan ringan, lalu melanjutkan ekspresinya, menatap korban dan berkata, Halo, namaku Zhu Hengyu dan aku penguasa kapal ini. Tapi aku bukan kapten. Zhu Hengyu sengaja menambahkan kalimat di belakang, ini identitasnya. Katanya dia tidak tahu banyak tentang hal-hal di laut. Melihat ekspresi Zhu Hengyu, korban juga sedikit mengernyit. Halo, nama saya Lian Ming. Meskipun Lian Ming menyebut namanya, nadanya masih sangat dingin. Melihat pria bernama Lian Ming ini, Zhu Hengyu penasaran. Apakah di tempat itu aku menyinggung dia? Zhu Hengyu berpikir sendiri. Dia benar-benar tidak mengerti, itu jelas bahwa dia menyelamatkan Lian Ming. Mengapa Lian Ming ini tampaknya adalah yang menyelamatkan, dan Zhu Hengyu adalah orang yang diselamatkan. Hanya saja setelah Lian Ming memperkenalkan nama itu, dia hanya menundukkan kepalanya untuk minum air panas, dan mengabaikan Zhu Hengyu. Keadaan seperti itu membuat Zhu Hengyu sedikit menangis dan tertawa. Suasana di ruangan itu jatuh ke dalam situasi yang sangat memalukan. Namun, Zhu Hengyu masih memiliki rasa ingin tahu, jadi dia tidak memilih untuk pergi, tetapi setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, bagaimana kamu mati? Setelah mendengarkan pertanyaan Zhu Hengyu, Lian Ming menunduk dan tetap diam untuk waktu yang lama. Bukan aku, ini kita. Lian Ming berkata dengan suara rendah. Kalian semua. Zhu Hengyu tidak merespons pada awalnya, dan tidak dapat membantu membisikkan pertanyaan. Tapi kemudian dia tahu apa yang dimaksud Lian Ming. Menurut makna kata-kata Lian Ming, kali ini bukan hanya Lian Ming yang meninggal tetapi yang selamat hanya Lian Ming. Karena tidak ada jejak di atas laut, Zhu Hengyu tidak mengharapkannya sama sekali.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Lian Ming, Zhu Hengyu hanya terpana. Setelah reaksi, dia bergegas maju dan bertanya, apakah ada orang lain? Lian Ming tampak sedih dan menggelengkan kepalanya. Melihat Lian Ming, Zhu Hengyu menghela nafas sedikit. Suasana kembali hening. Hanya saja keheningan ini berbeda dari rasa malu yang terakhir. Kali ini, keduanya diam untuk rekan senegaranya yang terkubur di laut. Setelah terdiam beberapa saat, Zhu Hengyu menghela nafas lagi. Almarhum telah meninggal, dan bahkan jika Zhu Hengyu memiliki kemampuan yang hebat, tidak mungkin untuk menghidupkan kembali orang-orang ini. Seperti kata pepatah, almarhum sudah tua, dan almarhum seperti seorang pria. Para korban sudah mengakhiri hidup mereka, tetapi Zhu Hengyu masih harus menjalani kehidupan yang baik. Zhu Hengyu pada saat ini juga tahu mengapa Lian Ming berbicara dengan dingin. Jelas, dia sedih untuk para korban. Namun, ini bukan cara untuk melanjutkan seperti ini, jadi Zhu Hengyu berkata lagi. Di mana kamu tinggal? Jika tidak jauh dari sini, kami dapat mengirimmu kembali. Karena bencana laut akan segera dimulai, waktu Zhu Hengyu juga sangat mendesak. Jika rumah Lian Ming ini jauh dari sini, dia Zhu Hengyu hanya bisa membantu Emory. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lian Ming menggelengkan kepalanya lagi. Kali ini itu membuat Zhu Hengyu sedikit bodoh. Anak ini tidak akan kehilangan ingatan. Zhu Hengyu berpikir sendiri. Kamu tidak tahu di mana rumahmu. Zhu Hengyu menatap Lian Ming dan bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Lian Ming menggelengkan kepalanya lagi. Kali ini dia akhirnya berbicara lagi. Aku tidak punya rumah. Zhu Hengyu sedikit mengernyit dan menatap Lian Ming dengan hati-hati. Dia tidak tahu apakah Lian Ming mengatakan itu benar atau tidak, tetapi karena Lian Ming tidak ingin mengatakannya, Zhu Hengyu tidak akan bertanya. Dia sudah tahu semua yang dia ingin tahu. Semua orang awalnya bertemu satu sama lain, meskipun Zhu Hengyu memiliki rahmat yang menyelamatkan jiwa untuk Lian Ming. Tetapi ini tidak berarti bahwa Lian Ming sangat antusias dengan Zhu Hengyu. Tentu saja, rahmat yang menyelamatkan jiwa ada di sana. Yang disebut rahmat menetes masih harus dilaporkan pada musim semi, belum lagi rahmat menyelamatkan jiwa. Oleh karena itu, Lian Ming memang bisa acuh tak acuh terhadap Zhu Hengyu, tetapi premisnya adalah bahwa dia harus membayar kembali rahmat menyelamatkan Zhu Hengyu. Kalau tidak, kemanapun Anda pergi. Kapan saja, ia berutang Zhu Hengyu. Namun, Zhu Hengyu bisa mengerti Lian Ming. Anda tahu, di kapal karam tadi, teman-teman Lian Ming semuanya mati. Jika ini terjadi pada Zhu Hengyu, kinerja Zhu Hengyu mungkin tidak sebagus ini. Setelah hanya melalui gerbang hantu, emosi Lian Ming jelas sedikit tidak stabil, dan Zhu Hengyu secara alami tahu ini, jadi dia tidak terus bertanya. Istirahatlah. Zhu Hengyu menepuk Lian Ming, dan ketika dia selesai, dia akan berbalik dan meninggalkan ruangan. Pada saat ini, Lian Ming tiba-tiba menghentikan Zhu Hengyu. Kamu tunggu. Kali ini, Zhu Hengyu terkejut, dia tidak berharap bahwa Lian Ming akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Apakah ada yang lain? Zhu Hengyu balas menatap Lian Ming dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelum aku koma, aku masih menyimpan jejak kesadaran. Sepertinya aku sendiri yang memecahkan masalah itu di laut. Lian Ming mengerutkan kening dan mencoba mengingat situasi sebelum komanya, menonton Zhu Hengyu bertanya. Untuk ini, Zhu Hengyu tidak ada yang rendah hati. Yang ada di laut adalah taring dan cakar berwarna perak. Binatang buas itu benar-benar dipadati olehku. Setelah mendengar kata-kata Zhu Hengyu, Lian Ming bertanya lagi, apakah kamu hebat? Ada beberapa pertanyaan langsung tentang ini, tetapi Zhu Hengyu tidak bisa menjawabnya. Zhu Hengyu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan ringan. Katakan itu, masih mudah bagiku untuk memilih 6 dari kalian seperti ini. Setelah mendengarkan kata-kata Zhu Hengyu, Lian Ming mengerutkan kening. Nada yang arogan. Anda harus tahu bahwa Lian Ming memiliki basis budidaya 30 segmen. Zhu Hengyu meskipun tubuhnya 8 segmen lebih tinggi darinya, tetapi untuk memilih 6 tidak sesederhana itu. Jika sebelum hari ini, Lian Ming tidak hanya tidak percaya, tetapi juga akan memarahi Zhu Hengyu karena kesombongannya. Tapi hari ini dia melihat Zhu Hengyu hanya dengan 2 pukulan, dan dia dengan mudah memecahkan gurita gigi kristal berwarna abu-abu. Anda tahu, seluruh prajurit mereka yang gagal dikalahkan. Oleh karena itu, meskipun Lian Ming masih merasa sedikit aneh, dia tidak akan lagi mempertanyakan kekuatan tempur Zhu Hengyu. Saya melihat bahwa Lian Ming memanjat keluar dari tempat tidur dengan susah payah dan berlutut langsung di depan Zhu Hengyu. Melihat ini, Zhu Hengyu bergegas maju untuk membantu. Tapi Lian Ming terhalang oleh lengannya. Enggong tidak perlu membantuku. Meskipun kamu menyelamatkanku, itu sudah sangat baik padaku. Tapi di sini hari ini, aku ingin bertanya satu hal lagi padamu. Selama masalah ini selesai, aku akan terus bertindak sebagai banteng untukmu selama sisa hidupku, dan membalas kebaikanmu kepadaku. Setelah mendengarkan kata-kata Lian Ming, Zhu Hengyu mengerutkan kening, menatap Lian Ming dengan kasar, tidak tahu harus berpikir apa. Lian Ming juga tahu bahwa permintaannya berlebihan, jadi dia melanjutkan. Enggong tidak harus berjuang.
Bahkan jika kamu tidak setuju untuk membantuku, aku pasti akan membalas kebaikanmu. Melihat mata dan nada tulus Lian Ming, Zhu Hengyu bertanya dengan samar. Apa yang akan kamu lakukan untukmu terlebih dahulu? Setelah melihat drama, Lian Ming sangat gembira, dan buru-buru mengetuk dua kepala di Zhu Hengyu sebelum berbicara. Terima kasih, kakek. Kemudian Lian Ming mengatakan permintaannya. Hal ini sebenarnya sangat sederhana, tetapi sulit. Alasan sederhana adalah bahwa Lian Ming hanya ingin Zhu Hengyu membantunya membunuh seseorang. Pembunuhan semacam ini dilakukan dengan pedang, tentu saja sangat sederhana. Tetapi jika orang yang ingin membunuh lebih kuat dari dirinya sendiri, itu akan sulit. Dan orang yang Lian Ming ingin Zhu Hengyu bunuh adalah Master Paragraf ke-39 dari tubuh sihir. Namun, Zhu Hengyu tidak terlalu peduli tentang seorang pria dengan 39 paragraf. Hal lain yang diperhatikan Zhu Hengyu adalah hal lain. Kenapa membunuh? Zhu Hengyu tidak penting untuk dibunuh, tetapi ada alasannya. Dan kemudian, Lian Ming ini juga mengatakan alasannya. Nama orang yang ingin dibunuh Lian adalah Yu Lesan. Yu Lesan ini berasal dari desa yang sama dengan Lian Ming. Lian Ming ini tidak seperti katanya, adalah orang tanpa rumah. Sebaliknya, rumah Lian Ming ada di Pulau Xiao yang tidak jauh. Alasan mengapa Lian Ming mengatakan bahwa dia tidak memiliki rumah sebenarnya karena orang tuanya telah meninggal. Orang yang membunuh orang tua Lian Ming bukan orang lain, orang yang sama bernama Yu Lesan yang berada di desa yang sama dengannya. Yu Lesan ini adalah pemimpin di desa karena tingkat yang sangat tinggi dari tubuh sihir. Selain sekte pedang iblis domba, semua orang di desa sangat takut pada Yu Lesan ini. Dan Yu Lesan juga mengandalkan tingkat tubuh sihirnya untuk menangkap pria dan wanita di desa tanpa kejahatan. Namun, Yu Lesan tidak bodoh, dia tahu seberapa kuat domba iblis Jianzong. Jadi setiap tahun ketika bencana samudera datang, ia akan menyiapkan sejumlah besar batu energi magis yang dicari di desa untuk menghormati mereka yang datang untuk menjaga sekte pedang iblis domba. Murid Jianzong yang dikirim untuk melindungi desa semuanya adalah orang baru dan telur, dan mereka yang paling kekurangan batu. Peringkat tubuh iblis Yu Lesan juga sangat tinggi, dan sebagian besar telur yang direkrut hanya 30 segmen tubuh iblis. Bahkan jika mereka tidak bisa melihatnya, mereka dapat memberi Yu Lesan pelajaran dan mengalahkannya. Karena dua aspek ini, semua murid Jianzong yang datang ke desa akhirnya membuka mata mereka pada tindakan Yu Lesan, sehingga Yu Lesan menjadi semakin merajalela di desa. Orang-orang di desa berani berbicara, dan semua orang takut menyinggung Yu Lesan. Lian Ming dan orang tuanya hanyalah warga desa biasa di desa. Meskipun bakat Lian Ming baik, dia tidak hanya memperbaiki tubuh sihir menjadi 30 tahap, tetapi juga berhasil mewarisi teknik warisan keluarga. Namun demikian, di mata Yu Lesan, Lian Ming masih tidak layak disebut. Tapi Yu Lesan sangat menghargai teknik warisan keluarga Lian Ming. Jadi Yu Lesan mulai memikirkannya dan ingin menempatkan Lian Ming di bawah kepemilikannya. Dengan cara ini, dia bisa mendapatkan teknik pewarisan keluarga Lian Ming tanpa usaha. Selain itu, tingkat tubuh Lian Ming tidak rendah, dan juga dapat memiliki preman yang kuat. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia dan tanpa usaha Yu Lesan bahkan tidak perlu memikirkannya. Dia mengirim seseorang ke rumah Lian Ming untuk merekrutnya. Tetapi orang tua Lian Ming tahu bahwa Yu Lesan bukanlah hal yang baik, mereka tidak ingin Lian Ming mengikuti pengganggu ini. Jadi pasangan tua itu langsung menolak perekrutan Yu Lesan. Ini mungkin mengganggu Yu Lesan. Yu Lesan mengambil selusin preman langsung ke rumah Lian Ming. Dia ingin menggunakan kekuatan untuk memaksa orang tua Lian Ming menyerah, sehingga dia bisa menyelamatkan sedikit. Hanya saja pasangan tua itu juga jujur, mereka dengan tegas tidak mengizinkan Lian Ming untuk membantu Anda sebagai penyiksaan, dan mereka berbagi polusi yang sama dengan pelaku intimidasi seperti Yu Lesan. Yu Lesan memerintahkan orang-orang untuk menjatuhkan orang tua Lian Ming, tetapi pasangan tua itu bukan lampu hemat bahan bakar, mereka bertarung dalam kehidupan lama mereka dan menolak serangan para pelayan itu. Jajaran mayat ini sangat rendah, meskipun ada banyak orang, mereka masih bukan lawan dari pasangan lama. Melihat tingkat rata-rata orang awam ini, orang tua Lian Ming juga berani. Dan pada saat ini mereka telah merobek kulit mereka dengan Yu Lesan, jadi mereka tidak lagi takut. Jadi keduanya menolak serangan pria berikutnya dan berteriak pada Yu Lesan. Sangat tidak menyenangkan bagi pasangan tua itu untuk memarahi. Wajah lurus Yu Yusan memerah karena memar. Hanya saja Yu Lesan tidak menamparkan bibirnya, dia tidak bisa memarahi pasangan tua ini. Sejak Yu Lesan mencapai bagian ke-39 dari tubuh iblis, di mana dia sangat marah. Yu Lesan yang marah terakhir menembak langsung. Di desa, ada kalimat yang disebut tembakan Yu Lesan, Xiao Ming tidak akan melakukannya. Ini jelas bukan alarm. Yu Lesan jarang menembak di desa, tetapi selama dia menembak, orang yang diserang pasti akan mati. Meskipun orang tua Lian Ming tidak rendah di tingkat tubuh sihir, mereka rentan di depan Yu Lesan. Setelah siang, pasangan tua itu langsung terbunuh di tempat oleh Yu Lesan ini. Dan Lian Ming tidak tahu apa-apa tentang itu karena dia pergi bekerja. Ketika Lian Ming pulang dan menemukan bahwa hanya ada tubuh pasangan lamanya yang tersisa, dia benar-benar marah. Lian Ming langsung mendekati Yu Lesan.
Hanya saja Lian Ming bisa menjadi lawan Yu Lesan. Setelah beberapa putaran, Lian Ming ditangkap oleh Yu Lesan. Jika bukan karena belas kasihan Yu Lesan, Lian Ming akan dibunuh di tempat. Yu Lesan awalnya ingin memenjarakan Lian Ming ini, menyiksanya untuk melihat apakah ada kesempatan untuk menyerahkan Lian Ming. Hanya saja gerakan kacau Lian Ming begitu besar sehingga ia menarik murid-murid Sekte Pedang Iblis Domba yang bertanggung jawab untuk melindungi desa tahun ini. Murid-murid Moyang Jianzong semua ada di sini, dan Yu Lesan tidak berani lari liar lagi. Namun, murid-murid Moyang Jianzong tidak berani memperlakukannya, jadi Yu Lesan juga tidak takut. Akhirnya, Lian Ming kehilangan jiwanya dan kembali ke rumahnya. Meskipun orang tuanya dimakamkan, pikiran Lian Ming masih penuh dengan suara dan senyum mereka. Untuk saat ini, Lian Ming tidak boleh membalas dendam. Jadi pada akhirnya dia memutuskan untuk pergi berlatih dan melihat apakah ada kesempatan untuk meningkatkan tubuh iblis, dan kemudian kembali untuk membalas dendam. Hanya saja Lian Ming juga tahu bahwa harapan ini sebenarnya tipis. Dia terus naik ke tubuh iblis, dan Yu Lesan tidak diam dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun Yu Lesan tidak memiliki kejahatan di desa, bakatnya tidak tertandingi di desa. Hanya saja Lian Ming masih ingin mencobanya. Akhirnya, dia masih bertekad dan dia dan teman-temannya memulai jalur latihan spiritual. Ini hanya masalah berpikir, belum lagi Lian Ming, dia hanya duduk di atas kapal, segera setelah dia pergi ke laut, dia diserang oleh gigi dan cakar yang mengkilap. Teman-teman Lian Ming, untuk menyelamatkannya, juga mencoba mengubur monster laut. Awalnya, Lian Ming juga tidak mampu melarikan diri dari bencana ini. Hanya saja monster laut sudah penuh, jadi tidak terburu-buru untuk makan Lian Ming, tetapi kucing dan tikus bermain Lian Ming. Kalau tidak, dengan kekuatan aneh, dia menelannya. Untungnya, Lian Ming beruntung, ketika mereka bertemu Zhu Hengyu, mereka menemukan kehidupan. Meskipun Lian Ming ingin melanjutkan perjalanan, ia bekerja keras. Tetapi rahmat yang menyelamatkan ini harus dilaporkan. Tapi dia tidak perlu membayar apa-apa. Setelah beberapa perjuangan psikologis, Lian Ming mengambil keputusan. Baru saat itulah permintaan Lian Ming ke Zhu Hengyu. Setelah mendengarkan narasi Lian Ming, Zhu Hengyu jatuh ke dalam perenungan. Lian Ming menantikan Zhu Hengyu dengan harapan. Akhirnya, setelah beberapa analisis oleh Zhu Hengyu, ia merasa itu adalah masalah untung dan ruginya membantu Lian Ming. Oke, aku berjanji padamu. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan membantumu membalas dendam. Zhu Hengyu setuju. Setelah mendengar Zhu Hengyu setuju, mata Lian Ming langsung bersinar. Terima kasih, kakek. Di setengah kehidupanku berikutnya, aku pasti akan membuatmu ternak dan kuda. Berbicara, Lian Ming memberi Zhu Hengyu 3 kepala. Melihat ini, Zhu Hengyu melangkah maju dan membantu Lian Ming. Lian Ming berterima kasih lagi, dan akhirnya, setelah dibujuk oleh Zhu Hengyu, ini adalah satu-satunya hal yang harus dilakukan. Oke, silakan berbaring dan istirahat sebentar, dan kamu akan segera tiba di Pulau Xiaoyang. Zhu Hengyu bertanya pada Lian Ming yang lebih lemah kembali ke tempat tidur. Lian Ming akan kembali ke Pulau Xiaoyang ini segera setelah mendengarnya, dan suasana hatinya menjadi rumit dalam sekejap. Melihat wajah jelek Lian Ming, Zhu Hengyu tidak banyak bicara, hanya menepuk pundaknya untuk menunjukkan kenyamanan. Kemudian, Zhu Hengyu berjalan keluar dari kamar, membiarkan Lian Ming beristirahat dengan tenang, dan membiarkannya beristirahat sendirian. Seiring berjalannya waktu, Pulau Xiaoyang segera tiba. Kapal kargo berhenti di dermaga di Pulau Xiaoyang. Karena bencana samudra akan segera datang, hanya ada beberapa kapal di dermaga. Zhu Hengyu meminta semua kru untuk menunggunya di kapal kargo. Lalu dia membawa Lian Ming dan keduanya menginjakkan kaki di Pulau Xiaoyang. Pada saat ini, Lian Ming masih lemah, dan Zhu Hengyu memberinya obat mujarab untuk penyembuhan. Setelah meminum eliksir, Lian Ming akhirnya menjadi lebih baik. Bahkan kulit pucat berubah sedikit kemerahan. Terima kasih, dermawan. Lian Ming tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Zhu Hengyu. Zhu Hengyu tidak peduli dengan obat penyembuhan ini, tetapi melambaikan tangannya sehingga dia tidak perlu peduli. Kemudian keduanya mulai pergi ke desa tempat Lian Ming berada, desa Xinjiang. Meskipun Zhu Hengyu tidak terlalu mengenal desa ini, dia tahu itu. Alasannya sangat sederhana, karena murid dari Sekte Pedang Iblis Domba yang ditempatkan di desa ini adalah Si Yue. Zhu Hengyu mengerti karakter Si Yue. Untuk karakternya yang tidak bisa menggosok pasir di matanya dan cemburu pada kebencian, dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang jahat seperti Yu Lesan. Namun, menilai dari apa yang dikatakan Lian Ming, Si Yue tampaknya tidak membawa Yu Lesan langsung ke pengadilan seperti yang dipikirkan Zhu Hengyu. Zhu Hengyu ingin tahu tentang alasan mengapa Si Yue tidak melakukan itu. Zhu Hengyu berpikir sambil mendengarkan Lian Ming memperkenalkan desa Xinjiang. Di bawah kepemimpinan Lian Ming, keduanya dengan cepat datang ke desa Xinjiang. Dinding desa yang beruntung ini tidak setinggi desa Anping. Bahkan dibandingkan dengan tembok kota di desa Anping, pinggiran desa ini bukan tembok, hanya dapat dianggap sebagai tembok. Melihat tembok-tembok ini, Zhu Hengyu sangat curiga pada apa yang bergantung pada desa-desa ini untuk melindungi serangan ular laut.
Tapi setelah melihat desa lain tidak jauh, Zhu Hengyu tahu itu. Di Pulau Xiaoyang ini, desa-desa sangat dekat. Jika satu desa diserang, desa lain dapat mencapai dukungan dalam waktu kurang dari 1 dupa. Dukungan timbal balik semacam itu membentuk sistem pertahanan lengkap di Pulau Xiaoyang. Sama seperti Zhu Hengyu sedang mengamati medan, penjaga desa Xinxiang telah menemukan Zhu Hengyu dan Lian Ming. Apa yang kalian lakukan? Pada saat ini, Zhu Hengyu dan mereka berdua masih agak jauh dari tembok desa. Para penjaga di desa mendekati mereka, bertanya dengan keras. Tetapi setelah penjaga masuk, ia menemukan keberadaan Lian Ming. Lian Ming, kenapa kamu kembali? Penjaga ini secara alami tahu Lian Ming, dan jelas Lian Ming juga tahu penjaga ini. Hanya saja dia tidak banyak bicara, hanya berbicara dengan penjaga dengan acuh tak acuh, dan membawa Zhu Hengyu ke desa. Meskipun Zhu Hengyu tidak mengenakan seragam moyang Jianzong hari ini, sepasang tanduk tingginya masih menunjukkan identitas aslinya sebagai iblis. Oleh karena itu, penjaga tidak mempermalukan Zhu Hengyu, dan membiarkan Zhu Hengyu langsung memasuki desa Xinxiang bersama dengan Lian Ming. Setelah memasuki desa, penduduk desa melihat mata yang ingin tahu setelah melihat Lian Ming. Desa ini tidak besar, berita bahwa Lian Ming melarikan diri oleh Yu Lesan telah menyebar ke seluruh desa. Tetapi hanya 1 hari kemudian, Lian Ming kembali, dan dia mengambil orang lain di belakangnya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.